أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan rahmat, berbagai macam kasih sayang dan anugerah Allah kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta taat kepada Allah, dengan selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Semoga kita senantiasa berpegang teguh, berpedoman dan mengambil petunjuk dari hidayah Allah yang telah dianugerahkan melalui junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah yang mulia, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Biasanya setiap hari Senin malam Selasa pengajian kita diasuh oleh Bapak Dr. Ustaz Samsul Bahri. Karena ada sesuatu halangan, saya diminta untuk mengisi pengajian pada halqah maghrib di malam yang berbahagia ini. Biasanya beliau mengasuh tentang akhlak. Akhlak artinya cara-cara kita berlaku dan menjalankan suatu sikap yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita dengar dengan akhlak yang mulia, akhlak yang santun, bicara penuh dengan etika, berakhlak kata orang kita. Berakhlak artinya dia berperilaku menyenangkan, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatannya, atau di dalam dia memberikan suri dan tauladan kepada setiap orang, dimulai dari keluarganya. Misalnya, kita minum dengan menggunakan tangan kanan,
Meskipun kita tidak suruh orang lain untuk minum menggunakan tangan kanan, berarti orang melihat begitulah cara minum yang benar. Kalau makan, makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Bahkan untuk orang kita di sini di Aceh, wabil khusus, mengucapkan salam itu bagus, tapi kalau kita gerakkan tangan kiri tidak bagus. Bahkan dianggap orang yang tidak beretika. Nah, ini yang dimaksud dengan akhlak. Kita berakhlak dengan tuntunan Allah. Kita berakhlak dengan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Isa sampai dengan Nabi Adam alaihi salam. Semua para nabi, para rasul berkata dengan perkataan yang lembut, berbicara dengan pembicaraan yang bagus, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering sekali kita dengar pujian Allah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak yang sangat terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu ya Rasul mempunyai akhlak yang sangat agung. Yang mengucapkan ini adalah Allah. Yang dipuji adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surah Al-Ahzab juga sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada ini pada diri Rasul suri dan tauladan yang sangat bagus yang diikuti oleh seluruh umatnya. Dan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Allah menceritakan tentang kemuliaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pernah bertemu dengan orangnya, Allah mempertemukan dalam kitabnya. Begitu Allah memuliakan junjungan kita, junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika awal-awal dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti kalau baik, bertambah baik sampai dengan sempurna. Kalau di zaman Nabi jauh dari kesempurnaan akhlak-akhlak orang yang ada pada waktu itu. Tapi Nabi menggunakan bahasa yang bagus, seakan-akan akhlak yang baik itu sudah ada, akhlak yang amat baik sudah ada, tinggal hadirnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahasa Nabi ini Rasul tidak menggunakan bahwa bobrok sekali, nggak ada. Maka salah satu teori pendidikan, kalau kita mau mengajar, mau ceramah, jangan menganggap semua orang sudah nggak bagus akhlaknya. Bukan. Hadirnya seorang penceramah, hadirnya seorang guru, hadirnya seorang yang memberikan pencerahan, dia berniat untuk menyempurnakan atau menjadikan akhlak seseorang itu lebih bagus dari sebelumnya. Nah ini, karena ada kadang-kadang, mohon maaf, dia sudah menjadi guru besar, sudah jadi doktor, S1, S2, tapi cara minum kita lihat di depan umum masih menggunakan tangan kiri. Menurut beliau nggak apa-apa. Nah, maka datanglah seseorang, walaupun dia dari seorang anak siswa min, Pak, kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum dengan menggunakan tangan kanan. Nah, walaupun yang dinasihati ini orang yang lebih besar dan jauh lebih besar daripadanya, pekerjaan si anak ini telah menyempurnakan akhlak seseorang. Mengapa kita sebut dengan menyempurnakan? Sebenarnya dia sudah sempurna di bidang ibadah, dia enggak lagi
meninggalkan sholat baik di waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan ditambahnya dengan sholat nawafil, sholat sunat lainnya. Tetapi dalam gerakan sehari-hari masih ada kekurangan, masih ada kekhilafan. Bahkan di depan umum, misalnya di lapangan sambil jalan dengan menggunakan tangan kiri minum, orang memperhatikan, oh dia seorang imam, dia seorang ustadz, tapi belum tahu semua tentang akhlak. Maka Nabi sangat halus bahasa yang digunakan, sangat lembut. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan Nabi menganggap orang lain ini sudah bagus-bagus akhlaknya, tapi ada kekurangan sedikit dalam cara berbicara, dalam cara bergerak dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita katakan dia itu baik, rajin bersedekah, rajin menolong, kurangnya sedikit dia tidak sholat. Nah, ini bukan kurang sedikit, itu kekurangan yang amat besar. Kurang sedikit ada hal yang mungkin dia belum paham. Misalnya ada orang yang datang ke Aceh, kalau di Jakarta di luar sini nggak apa-apa, assalamualaikum kiri kanan diangkat. Tapi untuk orang Aceh ada istilahnya, ada adat. Dulu saya pada waktu tsunami itu memberikan pelajaran untuk dai-dai dari Jakarta mau ke Aceh. Belanja di Jakarta waktu itu, sebelum mereka berangkat, mereka suruh ceritakan dulu bagaimana keadaan orang di Aceh, supaya kami tidak buat kejanggalan-kejanggalan. Saya memberikan pelajaran kepada mereka dan pengetahuan tentang orang Aceh. Orang Aceh itu baik-baik semua. Kalau misalnya kita mengucapkan assalamualaikum, kita gunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri, walaupun di sini kiri kanan sama, di sana enggak. Jadi benar-benar yang sudah paham itu mengikuti sunnah. Assalamualaikum. Ini sangat bagus. Enggak tahu alamat tuh diantar. Misalnya kita benar-benar baru datang, nanya rumah si Fulan, ada kawan dari Aceh, kan ada orang dari luar, pasti dia punya kawan dari Aceh. Mau nanya, assalamualaikum. Dan kalau menggerakkan tangan dengan tangan kanan, dan kalau betul-betul tidak tahu nggak apa-apa, kami antar. Begitulah akhlak orang-orang Aceh dahulu. Semoga siapa yang mendengarkan ceramah pada malam ini, kita kembali kepada yang dulu. Jadi kembali yang dulu. Kalau ada tamu yang benar-benar nggak paham, nggak tahu, dengan segala kehormatannya dia sudah mengucapkan salam, itu pengertiannya mudah-mudahan kita mau membantu dia sebentar. Maka orang dulu setelah assalamualaikum, saya mau ke rumah, misalnya mau ke rumah Pak Mufakhir, saya dengar di belakang Mintungkup, di mana ya? Nah, ini orang ini langsung ngantar ke rumah saya. Begitulah akhlak-akhlak orang Aceh dahulu. Mudah-mudahan bisa kita kembali kepada akhlak-akhlak pada masa yang lalu, sehingga dengan kita praktekkan di zaman ini, itu akan menjadi lebih bagus. Coba sekarang ya, kita yang sudah berumur ini, ada yang sudah 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ada yang dilupakan sesuatu yang pernah dibacanya dulu. Mana contoh? Kita sekarang lupa misalnya waktu tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Menurut penelitian tidak ada lagi orang yang baca, sesuai dengan pengakuannya, tidak ada lagi orang yang baca doa tidur. Yang masih baca anak-anak TK tuh. Yang masih baca doa tidur itu anak-anak yang masih di TK, di taman kanak-kanak, atau di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Bismikallahumma ahya wa amun. Jangan lupa nak ya, baca doa itu. Tapi bapak dan ibunya udah melupakannya. Mari kita kembali ke yang dulu nih. Ini yang dimaksud dengan belajar akhlak. Belajar akhlak enggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting kita sempurnakan. Yang kurang ini kita sempurnakan. Yang belum paham kita belajar. Yang kurang
kita coba untuk menyempurnakannya. Karena berdasarkan hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam ini untuk menyempurnakan. Nah, di sini tidak menggunakan memperbaiki, karena kalau memperbaiki seakan-akan orang-orang yang diceramahi ini rusak akhlaknya. Ini bukan, menyempurnakan, mengajak untuk lebih bagus. Nah, seperti contoh yang paling ringan yang saya tadi buat contoh, minum. Mari kita biasakan dengan tangan kanan. Bahkan kalau di Aceh dulu tangan kanan kotor, gini dibantu dengan, dia ngambil dengan tangan kiri tapi dibantu dengan tangan kanan. Nah, ini juga orang memperhatikan bahwa orang ini mengerti. Coba lihat lagi. Sekarang ada orang menguap, besar mulutnya, dia menguap. Dulu disuruh tutup. Ini pengalaman saya di dekat UIN Syarifiyatullah, ada seorang yang jual nasi uduk. Beliau ini dari keturunan ulama rupanya, tapi kerjanya ya jual nasi uduk. Suatu hari dia lihat anak UIN menguap, mulutnya besar, enggak ditutup. Dia bilang, Pak Ji, Pak Ustadz, tuh coba lihat, anak-anak sekarang enggak ngerti ya. Kalau kita dulu, kalau menguap, apalagi besar, mulut terbuka, suruh tutup. Dengan alasan jangan masuk setan. Ya sekurang-kurangnya enggak masuk lalat juga bermanfaat. Bagaimana dengan tiba-tiba nyamuk lalat masuk ketika menguap? Kalaupun misalnya enggak masuk setan. Nah, biasanya orang-orang yang menyempurnakan akhlaknya, dia akan mengikuti ini. Kalau misalnya menguap, mulutnya sudah besar seperti itu, dia tutup. Sehingga nampak santunnya, nampak beretika, nampak berakhlak. Kita lihat lagi sekarang, orang yang bersin, itu sudah jarang sekali orang mengucapkan alhamdulillah, karena ada yang menyampaikan bahwa bersin itu bahaya. Tidak. Kata Rasulullah, wa tashmitul atis, tasmitkan orang yang bersin. Orang bersin ini sudah mengucapkan alhamdulillah. Yang di samping menjawab yarhamkumullah. Jangan lari. Jangan karena masa pandemi ini ada orang bersin lari kencang. Kita tetap mentasmitkan orang bersin. Mengapa? Saudara kita ini telah dikeluarkan oleh Allah beribu-ribu kuman dan virus yang ada di dalam tubuhnya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat dan umatnya, jika kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Yang ada di sampingnya mengucapkan yarhamkumullah. Tapi kalau di dalam sholat jangan. Nah, jangan dipraktekkan, nanti takut bersambung, ya kan? Kalau di dalam sholat itu tidak dibenarkan. Ini ceritanya di luar sholat. Pada malam ini saya ingin mengajak sesuatu yang lama, yang sudah bagus kita pertahankan. Yang belum kita ketahui, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Sesuatu yang belum paham, kita coba untuk belajar, dan setelah paham kita pertahankan pemahaman ini menurut kemampuan kita masing-masing. Nah, misalnya, mari kita berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kalau kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Besok kalau masih diselamatkan oleh Allah, kita alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan telah mematikan kami, dan kepada Allah lah kami kembali. Nah, kita baca satu ayat Al-Quran, bagaimana kasih sayangnya Allah tiap hari kepada kita.
wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 60. Artinya, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di sini, menidurkan kamu. Tapi bagi orang yang tidak bisa bangun lagi, ini juga berlaku nih. Tapi dalam kitab tafsir disebutkan di sini, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah Allah yang menidurkan kamu semua, seluruh hamba termasuk kita semua yang hadir pada malam ini dan yang mendengarkan ceramah di Radio Baitur Rahman, di RI dan di radio-radio lainnya. Allah yang menidurkan kita setiap malam. Allah yang mewafatkan kita. Mewafatkan kita di sini dengan makna menidurkan kamu. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu jarah, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perankan pada siang hari. Ini semua dalam pengetahuan Allah. Ceritanya, pemahamannya dan penafsirannya, Allah yang menidurkan seluruh hambanya pada malam hari, dan Allah jua yang membangunkannya. Maka ada orang setelah tidur gak bangun-bangun lagi, karena memang ajalnya sudah sampai di situ saja. Tapi bagi orang yang masih ada umur, meskipun sudah tertidur diwafatkan sementara oleh Allah pada malam hari, ini contoh nanti malam, ini selepas Isya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya jam 10 atau jam 11 atau jam 12 tidur sampai dengan besok pagi masih bisa bangun. Siapa yang membangunkannya? Allah. Untuk apa dibangunkan lagi? Liyuqadha ajalum musamma, untuk disempurnakan umur hamba-hambanya yang masih hidup. Kalau yang meninggal enggak dibangunkan lagi. Kita ulang. Allah lah yang menidurkan kamu pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan Allah yang mengetahui apa saja yang kamu jarah, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan pada siang hari. Jarah ini juga dalam bahasa Arab. Ada orang sukses menjarah dia. Dia ambil harta dari Allah, dia makan, dia minum, tapi enggak sholat. Tiap hari dia mencuri harta Allah. Tiap hari dia ambil dengan cara tidak sah. Dia jarah, bahasa kita. Jarah ini kalau pernah kita lihat demo, ya kan? Ada orang mengambil kulkas, mengambil AC, mengambil barang-barang yang ada di toko, itu namanya menjarah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita jangan sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba yang menjarah harta-harta Allah. Tiap hari kita makan, tiap hari kita minum, tiap hari kita mendapatkan rezeki, tetapi lupa kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah. Sama dengan kita sudah bekerja untuk menjarah, mengambil dengan tidak sah harta dari Allah secara sembunyi-sembunyi. Ada orang yang berhasil mencuri harta orang dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya di saat orang sholat,
Ada sepatu dan sandalnya hilang, dijarah oleh orang yang sedang menjarah. Ada orang yang kehilangan motor atau sepeda motornya di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Berhasil dia menjarah, berhasil dia mencuri, tetapi dia enggak ingat bahwa dia adalah dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Allah yang maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan, yang kamu jarah, yang kamu ambil, yang kamu usahakan pada siang hari. Summa yab'asukum fihi. Kemudian setelah kamu tidur pada malam harinya, Allah yang membangunkan kamu. Mengapa dibangunkan lagi? Liyuqda ajalum musamma. Untuk menyempurnakan umurmu yang jatahmu belum meninggal. Maka orang yang belum meninggal dibangunkan. Ada orang yang takut tidur, takut nggak bisa bangun lagi. Jangan takut, tidur saja. Ada orang nggak bisa tidur sampai dengan jam 3 malam. Kenapa? Takut kalau tidur nggak bisa bangun lagi, karena dia pernah lihat dan baca ada saudaranya gara-gara tidur meninggal, sehingga takut tidur. Oh, itu jangan, itu salah. Kita harus tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Tidur itu istirahat. Badan kita, bahasa Aceh sudah kruk-krut. Tidur, sembuh. Mata sudah masuk debu. Pejamkan mata, keluar debunya. Tidak perlu pakai obat-obat mata. Jadi dalam bahasa Al-Quran di surah An-Naba, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk kamu beristirahat. Maka kita harus tidur. Tiap malam harus tidur kalau Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan kepada kita semua. Bahkan disunahkan juga tidur sebelum siang sebentar. Tapi kalau kita ini pada umumnya setelah zuhur. Nabi tidur sebelum zuhur, namanya qailulah. Tidur sebentar menjelang zuhur. Nah, itu boleh-boleh saja. Maka kalau jam-jam kantor sekarang itu jam 12 istirahat. Tapi jangan sampai istirahat tidak pernah sholat jamaah zuhur. Itu juga jangan, nggak bagus. Ini kita juga memberikan pujian ya. Dulu di Kejaksaan Tinggi ini, dan saya pernah mengajar Pak Kajatinya, beliau waktu Pak Alfian Hussein dulu sebelum tsunami, itu beliau mewajibkan karyawan termasuk pejabat untuk sholat jamaah zuhur. Kemudian setiap karyawan termasuk pejabat di dalamnya harus mampu memberikan tausiah 7 menit. Akhirnya semua karyawan di Kejaksaan Tinggi itu bisa ceramah. Karena mengapa? Sudah dipaksakan. Karena bahan sudah ada semuanya. Ini di kepala kita masing-masing ada ilmu. Tapi kadang-kadang tidak bisa dikeluarkan karena nggak pernah tampil. Maka beliau bukan memaksa. Siapa untuk zuhur ini? Saya pernah sholat zuhur sekali. Dulu juga pernah ceramah di sana. Ketika setelah zuhur dipersilahkan untuk tausiah 7 menit, ada yang kadang-kadang 15 menit itu belum berhenti karena bahannya masih ada. Nah, jadi mari kita pupuk kembali kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan sering hadirnya berjamaah, pengetahuan itu bertambah. Di kantor-kantor, di Bapeda, saya melihat ini hal-hal yang sangat bagus untuk dipraktekkan, dan seluruh karyawan termasuk pejabatnya itu disuruh ceramah. Nah, sekarang di Kakanwil Kementerian Agama juga saya melihat seperti itu.
Karena pembinaan untuk karyawan sekaligus dengan pejabat-pejabatnya, jangan hanya menyimpan ilmu di dalam dada, tapi keluarkan. Sekali dia keluarkan, itu dia akan minta lagi nanti, akan menjadi sebuah kelezatan, akan menjadi sebuah kebiasaan yang enak untuk diamalkan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, seperti kita membaca ayat ini, bahwa tiap hari kita harus bersyukur. Mengapa? Karena tiap hari Allah masih memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kepada kita. Liyuqda ajalum musamma, untuk menyempurnakan sisa umur yang masih ada. Maka kita lihat ada orang sakit, meskipun didoakan kadang-kadang oleh keluarganya supaya cepat meninggal, enggak meninggal juga. 2 tahun tertidur, belum juga meninggal, karena Allah masih memberikan umur kepadanya. Ada orang, enggak kita dengar dia sakit, malamnya masih minum-minum bersama dengan kawannya, minum kopi di warung, tapi besok pagi terdengar berita jam 7 sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, ini berarti orang yang seperti ini tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jadwal umurnya sudah sempurna pada hari Kamis, misalnya tanggal 9 2021 pada jam 7.20, dia adalah jadwal dari Allah untuk dia wafat atau meninggal. Mengapa dia meninggal? Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kamu semua kembali. Jadi lat batat kai bate, semua makhluk, termasuk seluruh manusia, la illa, tidak ada kecuali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi akan fana, akan lenyap, akan hilang. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apa maknanya? Sebelum meninggal, mari kita beramal dengan amal yang baik. Mari kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Semua nanti akan ditayangkan, akan dinampakkan buku agenda kita, hasil CCTV Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu kembali semuanya kepada Allah. Setelah itu Allah akan menayangkan, Allah akan memberitakan, Allah akan membuka buku seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi yang pernah beramal dulu waktu di dunia. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa saja yang pernah kamu buat, Allah akan memberitakannya kembali kepada orang-orang yang dulu waktu diberikan kesempatan hidup di dunia. Allah akan menampakkan kembali apa saja amal-amalnya waktu di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha hebat di atas segala hamba-hambanya. Misalnya kita punya kemampuan hebat sekali, mau tantang Allah enggak bisa. Karena pada masanya, kata Allah, pada saatnya, pada jadwalnya Allah, wa yursilu alaikum hafadatan hatta
hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa di atas segala hamba-hambanya. Dan pada masanya, pada waktu sudah ada jadwal manusia ini meninggal, wa yursilu alaikum hafadhata, dan Allah mengirim para malaikat penjaga umur manusia ini, tidak lewat sedikit pun. Hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila sudah datang ajalnya, tawaffathu rusulana, maka para malaikat kami, ini malaikat Israel, bertugas untuk mencabut nyawa manusia, wahum la yufarritun, dan para malaikat itu tidak mengabaikan tugasnya, disiplin sekali. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat sangat disiplin bekerja untuk apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita tentang akhlak pada malam yang mulia ini bertambah bagus akhlak dan budi pekerti kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.